sekitarnya, yang insya Allah ini akan besar melalui Bapak Toto Aryoto Suswanto ini. Udah kenal Bapak Toto? Masih muda orangnya. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak Rasino yang saya hormati, yang mensupport anak muda, yang mensupport generasi muda, insya Allah akan besar melalui support beliau. Dan yang saya hormati juga Pak Ramdhani Yudhistira yang tim kreatif perwakilan Damtur Cabang Cirebon. Dan yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini sebagai calon umroh dan haji dan atau sebagai duta-duta haji dan umroh. Nanti lebih jelasnya saya akan sampaikan apa itu calon duta-duta haji dan umroh. Alhamdulillah. Allahumma hadza haramuka wa amnuka wa harrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari 'alan nari wa aminni min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadak waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Ini penting kita sampaikan. Dan dalam sehari semalam kita 17 rakaat menyampaikan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang esensinya ini masuk ke dalam ranah tauhid. Apabila kita sedikit saja tidak yakin dengan ini, sudah meleset dari tauhid kita. Apa itu Alhamdulillahirabbil alamin? Bahwa Allah itu selalu bertanggung jawab kepada makhluknya. Di mana Rabbun? Rabbun itu artinya apa? Menciptakan. Kalau Allah menciptakan, pasti bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Allah akan bertanggung jawab terhadap bagaimana ciptaannya itu hidup, ciptaannya itu sehat, ciptaannya itu dinamis, ciptaannya itu maju. Itu Allah punya tanggung jawab. Sampai tanggung jawabnya ini dibuktikan dalam suatu riwayat, tidak ada daun yang jatuh dari pohon yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia ada nggak yang luput dari pantauan Allah? Tidak ada ya. Jadi kalau ada manusia yang pesimis hidupnya, dia lepas dari tauhid. Artinya keluar dari jalur tauhid kalau ada yang tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pesimis hidupnya. Nah, di sini perlunya alhamdulillahirabbil alamin disampaikan terus, syukur bahwa kita ini mendapat nikmat. Kalau ada yang tidak bisa menyebutkan nikmat Allah, ini bagaimana ceritanya sebagai makhluk Allah. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab terhadap setiap apa yang dia perintahkan kepada makhluknya. Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk sholat, ya, kepada manusia untuk sholat. Nggak mungkin Allah tidak bertanggung jawab terhadap perintahnya. Kalau untuk sholat berarti yang masih sehat harus berdiri, harus berangkat ke masjid. Nah, yang tidak sehat sambil duduk, sambil berbaring masih boleh. Allah memerintahkan perintah haji, pasti bertanggung jawab terhadap perintah haji. Sekarang kita mau apa mau berangkat haji? Kalau mau, pasti Allah cukupkan rezekinya, karena Allah bertanggung jawab terhadap perintahnya. Disinilah kita sering-sering menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin itu terus diidentifikasi, nikmat Allah itu diidentifikasi, digali. Oh, nikmat saya ini. Kalau terus mengidentifikasi nikmat, akan ditambah terus nikmatnya. Alhamdulillah sekarang saya sehat. Alhamdulillah sekarang saya punya sekian. Alhamdulillah dan seterusnya. Itu akan ditambah. Begitupun saya kalau ada orang berangkat haji dan umrah tuh, alhamdulillah sudah nyampe ke Soekarno Hatta dengan lancar dari rumah. Nanti Allah akan tambahkan nikmatnya biar dia lancar berangkat ke Jeddah. Sudah nyampe Jeddah dengan pesawat yang lancar, alhamdulillah sudah sampai Jeddah. Biar apa? Biar ditambah lagi nikmatnya. Apa? Biar Jeddah ke Madinahnya lancar.
alhamdulillah sampai Madinah lancar. Biar ditambah lagi nikmatnya apa? Di Madinah biar lancar. Seperti itulah kita implementasi merealisasikan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah saya yakin di sini adalah bapak-bapak ibu-ibu yang senantiasa mengunggulkan tauhid rububiyah atau tauhid bahwa kita ini punya roh. Bedanya kita dengan orang-orang lain ya, maksudnya di luar agama kita. Robnya itu dipisahkan, akal dulu, robnya nanti. Kalau kita rob dulu baru akal, seperti itu. Nah, ini hanya juga alhamdulillahirabbil alamin, hanya segala puji harus mencontoh beliau dalam segala lini kehidupan kita sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Sholawat juga disampaikan mungkin kenal Wanantara. Wanasabakidul. Ya. Nah, di sana ada ya warung naik itu ya di situ. Persis itu ada. Nah, itu saya dapat istri di situ, menantu dari Kiai Haji, anak dari Kiai Haji Abdillah Yasin di situ. Mungkin ada yang kenal, ada yang belum. Tapi alhamdulillah sudah jadi orang Cirebon, maksudnya orang Indramayu yang nikah dengan orang Cirebon. Kami dari PT Doa Arafah Madinah. Damtur tadi disebut oleh Pak Tasino. Dam itu D-nya doa, A-nya Arafah, M-nya Madinah. Filosofinya kita hidup itu silahul mukmin. Doa itu silahul mukmin. Doa itu senjata atau pedang bagi orang mukmin. Makanya doa dulu. Kalau kita berdoa, insya Allah bisa ke Arafah. Arafah itu apa? Haji. Kalau nggak ke Arafah tidak disebut haji. Syarat haji adalah di Arafah. Utamanya haji ada di Arafah. Kalau berangkat ke sana di bulan haji tapi tidak ke Arafah tidak disebut haji. Maka doa Arafah Madinah. Madinah kita berkunjung ke kota Nabi dan bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini filosofi daripada doa Arafah Madinah, disingkat dari Damtur, jadinya Damtur. Kalau mau cek di Kementerian Agama, ini kan ada internet semua nih. Sekarang boleh cek sekarang di internet, klik kemenak.org ya, .org ya. Itu keluar, nanti cek travel. Nah, cek PT Doa Arafah Madinah. Klik nama, ketik aja nama PT Doa Arafah Madinah. Nanti keluar di situ ada. Ya, di Kementerian Agama. Gampang ngeceknya sekarang kalau mau ngecek suatu perusahaan itu. Jadi biar yakin lagi nih yang hadir ya. Setelah yakin kan baru sebarkan ke yang lain ya. Kantor kami ada di Jalan Kiai Haji Abdillah Syafi'i nomor 120 di Geraha Damtur. Di situ ada 3 lantai, lantai dasar, lantai 2 dan lantai 3. Di sana khusus untuk Damtur saja. Ini Pak Toto sudah pernah ke sana, Pak Sudirman sudah pernah. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian nggak usah ke sana, cukup di sini. Nanti orang-orang Cirebon yang mau daftar nggak usah ke sana, cukup di sini. Ya. Jadi perkenalannya itu tentang PT Doa Arafah Madinah. Kami baru merintis ya. Saya secara pribadi di Jakarta tahun 2000 yang pengen berangkat umroh dan haji bareng saya. Saya bantu berangkat. Ternyata mereka tetap jadi jamaah setia, loyal sama saya. Dan keluarga-keluarganya juga pengen berangkat dengan saya. Maka saya tahun 2005 mulai eksis di travel. Nah, 2011 baru mengibarkan nama resmi PT Doa Arafah Madinah ini. Ya, baru dikeluarkan namanya. Waktu itu saya baru mengeluarkan nama saya aja, pakai nama perusahaan. Nah, 2011 keluar namanya. Alhamdulillah ini izinnya gratis. Ya, saya yang orang dengar bikin travel umrah haji itu izinnya 2M. Alhamdulillah saya diberi gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Dirjen Haji Umrah itu tetangga di Depok tempat tinggal saya. Loh, Bapak orang Depok gitu, jadi syukur dikasih gratis. Alhamdulillah.
Itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala, saya diberi kemudahan. Jadi ini dari perkenalan PT Doa Arafah Madinah, karena yang hadir ini pasti jadi duta haji. Akan cerita orang yang lain, kalau nggak tahu PT Doa Arafah Madinah kan repot ya. Jadi minimal sudah kenal walaupun sedikit. Kemudian kami ingin menyampaikan tentang dasar-dasar kita menjadi duta-duta haji dan umroh. Yang sering kita sampaikan dari ustadz-ustadz kan, dasar menjadi calon jamaah haji umroh itu sering disampaikan. Apa ayatnya? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.